Sebuah permasalahan dalam rumah tangga yang dialami oleh aktor Jonathan Frizzy atau yang sering disapa Ijong dengan sang istri Dena Devanka kini berakhir damai. Kedua pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012 itu pun telah sepakat mencabut laporan polisi yang dimana hal tersebut langsung diungkapkan oleh paman Beni Simanjuntak yang mengungkapkan jika keduanya memilih berdamai sejak Sabtu 9 Oktober 2021. Jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Okay. Akhirnya istrinya mau, karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya. Kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ini ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan gitu. Nah ini juga saya lihat bahwa banyak hal-hal yang di pihak Ijong itu menang karena dia yang gugat. Belum menang. Ya, artinya gini, maksudnya dari hukum Islam itu kan lebih tidak bisa nuntut apa-apa kalau perempuan yang itu minta cerai. Nah, saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Biar dia tahu juga apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan dengan bangun. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam. Lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah, sekarang masuk ke perdata. Jadi perdata ya mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa nanti melihat memberitahukan berita yang sebenarnya. Hukum Islam itu dikatakan memang benar 105, anak yang belum di bawah umur itu hak ibunya. Tapi di dalam amar putusan atau permohonan amar putusan gugatan itu tidak diminta oleh penggugat untuk pemeliharaan. Yang diminta adalah perwalian. Tolong digarisbawahi. Itu kita tolak. Perwalian itu ya beda dengan pemeliharaan. Nah, jadinya perwalian itu ada di pasal 107. Nah, jadinya inilah satu ya, kita tidak berbicara ya mungkin mengenai yang lain-lainnya, semua kita bantah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada. Jadi di samping itu juga semua yang apa-apa yang diajukan oleh penggugat kita bantah. Jadinya kita bantah, gugat kembali. Kita minta majelis hakim mohon mempertimbangkan pertimbangan hukum kita yang sudah ada dasar-dasarnya. Ya, 105 memang itu benar. 105 itu benar dikatakan bahwa anak yang di bawah umur adalah haknya kepada ibunya. Tapinya di dalam amarnya itu tidak diminta. Akhirnya kita gugat balik, kita yang minta agar anak yang di bawah umur itu kita yang melakukan pemeliharaannya. Belum. Jadinya mungkin begini, perlu saya katakan. Gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam sebelum adanya jawab. Jadinya gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam jawaban. Kita masukkan sekarang dalam jawaban, berikut juga gugatan rekonvensi. Itu menurut hukum acara. Hukum acaranya. Jadinya kembali
kalaupun apa yang didugakan oleh pihak-pihak penggugat sesuai dengan pasal 1866 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, silakan buktikan secara formil. Kita mau cari kalau di perdata adalah pembuktian secara formil. Masalah pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga antara Ijong dengan Dena Devanka kini telah usai. Sempat ikut campur tangan dalam permasalahan rumah tangga yang dialami oleh sang keponakan Jonathan Frizzy, kini Benny Simanjuntak selaku paman dari Ijong pun mengungkapkan jika dirinya saat ini enggan untuk ikut campur dalam lika-liku masalah rumah tangga yang diterpa oleh Ijong. Ijong itu dari dulu itu dari umur 5 tahun. Waktu saya urus dia sampai dia besar, saya tahu dia persis. Tapi setelah dia kawin 9 tahun ini, saya kayak melihat dia tidak seperti Ijong dulu lagi gitu loh. Nah, jadi yang seperti apa yang ya kalau orang baik ketemu jahat, ya kadang-kadang dia yang jahat bisa ikut ke jahat, atau yang jahat bisa ikut baik, kan begitu. Nah, makanya saya pengen beri kedewasaan sama Ijong, ya. Saya harus tega untuk tidak ikut campur tangan lagi. Karena bagaimanapun dia harus dewasa. Gitu loh. Dia itu sangat susah untuk untuk membicarakan tentang keluarganya yang lagi kisruh. Kan dia artis. Ya nggak bisa dong dia diem. Nanti kalian lagi yang malah bikin gosip-gosip yang enggak kan. Tapi kalau dia tampil, dia mengatakan sebenarnya, ya artinya kan ada perlawanan bahwa ini benar, ini tidak benar, ini kan gitu. Jadi kan orang bisa ngelihat, oh pengakuannya si A sudah ada, si B sudah ada gitu. Nah, tapi untuk dia ngomong itu saya pakai berantem sampai blok handphone sampai itu. Jadi apa bang? Apa alasan? Ya dia nggak mau gitu. Ya, Kenapa? ya dia bilang ya gimana pun itu istriku. Nah, saya dibanting, dia apa juga, karena dia itu selama pemukulan nggak pernah dapat mau visum. Makanya si perempuan itu yakin Ijong itu tidak bakal ada visum. Makanya dilaporkan. Tapi kan dia melaporkan itu kan sudah jahat. Makanya kalau masih cinta, jangan dilaporkan suami, jangan digugat cerai gitu loh. Iya nggak? Ya. Nah, kembali, kalau saya katakan di pasal 156 itu ada, tapi poin A, apabila istri mengajukan gugatan, maka istri harus siap. Ya. Itu kata hukum Islam. Ya, kata hukum Islam. Harus siap untuk melakukan pembiayaan. Malah kalau ditarik nanti sampai A, B, C, D-nya, memang ada dituliskan bahwa klien kami tidak bisa siap memberikan, tapi nggak bisa dipaksa sekian begitu. Tidak bisa. Jadinya di sini ya kita minta ya, oke, sesuai dengan pasal 156 ini, klien kami saudara Ijong ya semampunya. Tapi saya yakin lah. Karena sedikit saya tambahkan, kalau Ijong itu kan bukan pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri itu kalau saya ingat di dalam hukum Islam itu pun ada 2 hal yang dia patut kasih, yaitu harta kayak semacam pemberian kepada istri, kayak kayak mahar ya, apa namanya? Kalau kita kasih lah itu seperti benda-benda gitu. Nah, kalau di dalam yang kedua bahwa Ijong itu kan pekerjaannya artis. Ada syuting, ya ada uang. Kalau enggak, ya dia nggak punya uang, kan begitu. Jadi artinya dia akan mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau si Ijong itu pegawai negeri, ya itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kita bahwa ada dipotong gajinya buat anaknya itu. Seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam rumah tangga yang dialami oleh Jonathan Frizzy dengan sang istri Dena Devanka kini telah berakhir damai. Dalam masalah rumah tangganya tersebut, Jonathan Frizzy atau yang biasa disapa Ijong juga sempat dikait-kaitkan dengan adanya perselingkuhan dirinya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Setelah mendengar berita tersebut terus mencuat, Benny Simanjuntak selaku paman dari Ijong pun membantah adanya perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga sang keponakan dengan Dena Devanka. Itu bohong, sudah. Kalau perselingkuhan tidak pernah ada, ini juga Kita disebutkan. sudah jawab kan. Jadi gini loh, Yang Om Benny tahu. yang perselingkuhan itu, ya, itu dia menggiring orang-orang untuk membilang Ijong perselingkuhan. Karena hanya itu pembelaan dia supaya dia bisa dianggap bersalah, Ijong.
Oh, Ijong, kalau Ijong nggak ada selingkuh, mana kan kesalahan semua sama dia gitu. Tapi bagaimanapun kalian lah laki-laki ya, kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan. Apalagi di istri, ya nggak? Ada punya istri dalam film, Ririn, istri sebenarnya. Dia lebih nyaman istri dalam film ya dalam film aja selalu syuting, ya nggak? Ini kalau Ijong yang menggugat, maka diwajibkan dia melakukan pembiayaan anak-anaknya. Hadanah. Tapi nanti jadi ditarik pula lagi nanti gugatannya. Enggak. Udah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Ini hukum acara. Ini hukum acara. Kalau bisa tarik-menarik ini nanti udah nggak benar. Loh, siapa tahu Hukum ya ini, nggak? hukum ini ada aturan-aturan acaranya. Kecuali tadi dia menarik gugatan sebelum kami masukkan Oh, gitu jawaban ya? dan Oke. rekonvensi. Berarti Ini cerai harus ya? berjalan terus. Berarti cerai Jadinya ya? Begini, dari segi ini juga, itu kalau suami yang melakukan talak cerai, maka suami siap-siap memberikan hadanah. Itu 149, kompilasi hukum Islam. 156, istri gugat suami, ya harus berpikir dong. Siap-siap menggugat suami berarti udah siap segalanya. Itu di poin A-nya. Nah, kemudian lagi 105 ya, pasal 105 itu anak yang belum 12 tahun seperti saya katakan tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan teman kemarin waktu ada konpren kemarin itu mengenai Ijong kenapa satu atap rumah. Ya mungkin seperti dikatakan saya tidak berbicara mengenai pidananya. Kami ajukan selaku kuasa hukum agar Ijong itu bisa bebas. Itu ada tertulis di pasal 136. Jadinya Ijong bisa keluar, bisa masuk. Kalau terjadi keributan, perkelahian, itu salah juga kalau nggak kita ajukan. Jadinya kami mohon nanti tanggal 14, nanti itu ya Sekarang tanggal mudah-mudahan ya 2 minggu, 28, ya 28 nanti itu mudah-mudahan kita ajukan. Nggak mungkin kita ajukan di dalam amar putusan karena belum tahu pihak sana nanti akan melakukan perlawanan melalui duplik lagi. Dan belum tentu putus juga perceraian ini di pengadilan agama ini aja. Bisa-bisa salah satu pihak banding dan tidak puas dengan banding kasasi. Apabila diperbiarkan begini dengan adanya laporan-laporan KDRT, kalau terjadi tindak pidana di rumah itu siapa yang tanggung jawab? Tapinya di pasal 136 sudah kami mohonkan dan tanggal 28 nanti kami ajukan permohonan itu agar klien kami saudara Ijong itu bisa kalau ribut ya dia keluar, jangan nanti dikatakan dia menelantarkan anak. Nah, jadinya itu dasar kita. Kemudian dilihat dari segi laporan-laporan pasal 3 Kitab Hukum Islam, kompilasi hukum Islam ini udah menyalahi. Pasal 3 itu tujuan perkawinan adalah sakinah, mawadah dan rahmah. Warohmah. Ya. Nah, jadinya di sini nih dengan adanya terjadi percekcokan ini sudah tidak ada lagi bisa tercapai pasal 3 ini tadi. Nggak bisa suruh Ijong talak 4. Wah, itu enggak hak kita. Kalau Ijong yang melakukan gugatan, dia namanya talak cerai. Kalau wanita itu melakukan gugatan, itu gugatannya adalah gugatan perceraian. Permohonan cerai. Terpisah. Nah, terpisah kembali apabila jadinya itu aja saya rasa.